Seperti yang sudah kami informasikan tadi, sudah berlangsung pidato di depan Kongres Amerika Serikat dari Presiden Ukraina. Sudah bersama dengan saya, ada Mbak Made Yuni melalui virtual. Mbak Made, halo, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat malam waktu Amerika, Mbak Made. Ya, selamat pagi, Hotliners dan Ria. Senang sekali bisa bertemu lagi dan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia ya, Ria ya. Iya, betul sekali. Mbak Made, bagaimana cuaca saat ini di sana? Ya, hari ini sudah agak hangat ya, mendekati musim semi. Jadi udaranya sudah agak hangat, sudah tidak dingin lagi. Iya, sudah lebih hangat ya. Oke, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di depan Kongres Amerika Serikat secara virtual. Apa sebetulnya isi dari pidato yang baru saja disampaikan, Made? Iya, Ria, sebetulnya permintaan Presiden Volodymyr Zelensky ini lebih mengarah kepada bangsa Amerika, kepada Presiden Joe Biden dan juga kepada wakil-wakil rakyat Kongres di Amerika. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan mengenai sebelum pidato berlangsung, ini Ketua DPR Nancy Pelosi membuka acara sebelum Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini berpidato secara virtual, Ria. Pada Rabu pagi pukul 9 waktu setempat ya. Dan kira-kira ini mungkin 12 jam yang lalu, Rabu malam waktu Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini sebelum dia menyampaikan permintaannya, dia juga sempat memberikan ucapan terima kasih kepada bangsa Amerika atas bantuan yang diberikan kepada rakyat Ukraina. Begitu, Ria. Dan acara pidato secara virtual ini juga sempat dihadiri oleh Duta Besar Ukraina yang ada di Amerika, Oksana Markorova, yang hadir di ruang Kongres di mana pidato Presiden Ukraina ini disiarkan, Ria. Iya, sebetulnya apa saja sih bantuan yang diberikan oleh Amerika sehingga akhirnya dari Zelensky sendiri menyampaikan di awal ucapan terima kasihnya di depan Kongres? Apa saja bentuk bantuannya? Berupa bantuan peralatan militer dan juga bantuan kemanusiaan, Ria. Juga bantuan kepada warga Ukraina yang mengungsi di negara-negara tetangga Ukraina. Kita simak saja ya, Ria. Sayangnya kita tidak bisa sempat putarkan videonya di sini karena masalah teknis. Jadi kita saja barangkali pendapat atau bagian cuplikan dari pidato Presiden Ukraina ini. We are fighting for the values of Europe and the world, sacrificing our lives in the name of the future. That's why today the American people are helping not just Ukraine, but Europe and the world to keep the planet alive, to keep justice in history. Yeah. Ria dan Hotliners, jadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini menyampaikan terima kasih kepada Amerika atas dukungannya dengan mengatakan bahwa dia dan warganya ini berjuang untuk nilai-nilai Eropa dan dunia, mengorbankan hidup mereka demi masa depan, katanya. Itulah sebabnya mengapa hari ini, katanya, warga Amerika sebetulnya tidak hanya membantu Ukraina, tetapi juga Eropa dan dunia untuk mempertahankan planet ini, untuk memberikan keadilan dalam sejarah, begitu katanya. Dan Presiden Volodymyr Zelensky ini juga meminta Amerika dan sekutunya untuk menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina, di atas wilayah udara Ukraina, untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia. Sementara Gedung Putih mengatakan sebelumnya dan masih sampai saat ini mengatakan bahwa zona larangan terbang ini belum bisa diterapkan, belum bisa ditetapkan oleh Amerika dan NATO karena akan menempatkan Amerika dengan konfrontasi langsung dengan Rusia. Kita dengar saja ya, Ria dan Hotliners, bagaimana Presiden Ukraina ini menyampaikan permohonannya untuk zona larangan terbang ini. Is this too much to ask? Humanitarian no-fly zone, something that Russia would not be able to terrorize our
free cities. If this is too much to ask, we offer an alternative. You know what kind of defense systems we need, S-300 and other similar systems. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help. Ya, Ria dan Headliners, baru saja yang kita dengarkan ini adalah translator, karena sebagian pidato Presiden Volodymyr Zelensky ini disampaikan dalam bahasa Ukraina. Ya, jadi harus menggunakan translator ya. Betul. Ya, di mana Vladimir Zelensky ini mengatakan apakah permintaan mereka ini berlebihan. Zona larangan ini terbang ini adalah untuk kemanusiaan katanya. Sesuatu bagi Ukraina di mana Rusia nantinya tidak akan mampu meneror kota-kota mereka yang bebas. Dan kalaupun permintaan ini dianggap berlebihan, Presiden Ukraina mengatakan mereka menawarkan alternatif. Jadi mereka menginginkan bantuan sistem keamanan yang berupa 300 sistem pertahanan yang bisa memperkuat pertahanan udara mereka, sehingga katanya Presiden Zelensky ini bisa melindungi rakyatnya dan juga mengharapkan pinjaman pesawat yang bisa membantu Ukraina. Dan sebetulnya bantuan kepada Ukraina ini juga dikatakan oleh Zelensky bukan hanya membantu Ukraina tetapi juga membantu Eropa, karena kita tahu negara-negara anggota NATO ini, Ria dan Headliners, banyak berada di sekitar perbatasan, banyak berbatasan dengan Rusia dan Ukraina, sehingga pertahanan ini diperlukan dan Amerika memilikinya. Jadi oleh karena itu dia menyampaikan pidatonya ini untuk memohon bantuan kepada bangsa Amerika dan warga Amerika. Iya, itu artinya, Made, apakah dengan zona larangan udara di Ukraina, artinya mereka juga meminta kepada Amerika untuk menambah sanksi? Apakah hal itu juga ada permintaan khusus tersebut juga disampaikan? Iya, betul, Ria, betul sekali pemantauan Ria. Ya, memang Zelensky di sini juga menghimbau lebih banyak sanksi diberikan kepada Rusia, dan dia juga untuk menunjukkan bagaimana penderitaan warga Ukraina ini. Di dalam pidatonya dia juga menyertakan video yang membandingkan Ukraina sebelum perang, sebelum dibombardir oleh Rusia, sebelum invasi Rusia, dan setelah perang ini terjadi, bagaimana kota-kota ini hancur berantakan. Dan sangat memilukan menyaksikan video yang dibagikan oleh Presiden Ukraina ini, di mana seorang ayah harus berpisah dengan putranya dan putrinya untuk tetap berada di Ukraina membela negaranya, sementara anak dan istrinya dan keluarganya harus mengungsi, Ria. Kita dengar saja ada satu lagi yang juga diterjemahkan di dalam bahasa Inggris karena aslinya dia menyampaikannya dalam bahasa Ukraina. Kita dengar saja ya, Ria dan Headliners. I'm asking to make sure that the Russians do not receive a single penny that they use to destroy people in Ukraine. The destruction of our country, the destruction of Europe. All American ports should be closed for Russian goods. Peace is more important than income. Iya, jadi demikian tadi melalui penterjemah. Presiden Zelensky mengatakan ia meminta untuk memastikan agar Rusia tidak menerima 1 sen pun yang mereka gunakan untuk menghancurkan rakyat Ukraina, menghancurkan negaranya dan menghancurkan Eropa. Dan dia juga mengharapkan agar semua pelabuhan-pelabuhan Amerika ini ditutup untuk barang-barang Rusia. Dan dia menekankan bahwa kedamaian ini lebih penting daripada pendapatan. Dan dia juga sempat berbicara, menyampaikan pidatonya itu ditujukan langsung kepada Presiden Biden, di mana dalam penutup pidatonya itu dia mengingatkan kembali bahwa menjadi pemimpin dunia, Presiden Joe Biden dengan menjadi pemimpin dunia, ini artinya adalah harus menjadi pemimpin perdamaian. Begitu, itu barangkali pernyataan yang paling kuat ya. Iya. Kemudian respon dari anggota Kongres sendiri seperti apa terkait dengan pidato tersebut?
Iya, jika disaksikan dari pidato yang dilakukan pagi tadi waktu setempat, ini anggota Kongres Amerika ini sangat bersatu ya dalam memberikan dukungan kepada Ukraina. Ini dilihat dari tepukan tangan, sambutan yang sangat meriah, standing ovation dari anggota Kongres Amerika, dari wakil-wakil rakyat Amerika, dan juga di akhir pidato singkatnya itu juga mendapat sambutan yang sangat baik sekali. Jadi standing ovation dari para anggota DPR Amerika. Dan saya kira pidato Presiden Volodymyr Zelensky ini bergema tidak hanya di ruang Kongres saja, tetapi juga karena media-media Amerika juga menyiarkan himbauan permintaan Presiden Ukraina dan warga Ukraina kepada bangsa Amerika. Ini dampak dan pengaruhnya diperkirakan akan sangat luas sekali untuk dukungan Ukraina. Dan Ria dan juga Headliners, kita tahu tidak hanya hari ini, sehari sebelumnya Presiden Volodymyr Zelensky juga berbicara kepada Parlemen Kanada, di mana dia juga menghimbau dan mengingatkan kepada bangsa Kanada bagaimana rasanya kalau Ottawa yang diserang. Jadi mengingatkan kembali, jadi memohon bantuan. Selain juga mengucapkan terima kasih karena Kanada termasuk di antara negara yang memberikan dukungan yang baik terhadap Ukraina dalam menghadapi krisis sekarang ini, Ria. Bagaimana ya respon dari Presiden Amerika Serikat sendiri terkait dengan permintaan larangan zona terbang itu? Iya, sudah ada tanggapannya tadi. Headliners, jadi Gedung Putih sebelumnya menyampaikan ini sebuah opsi yang tidak bisa dipertimbangkan karena membahayakan, mengingat kepentingan Amerika dan juga kepentingan skala yang lebih besar. Dikhawatirkan kalau zona larangan terbang ini diberlakukan, itu artinya Amerika dan NATO harus siap untuk mengamankan wilayah udara, sehingga ini bisa menimbulkan meningkatkan ketegangan di antara Rusia dan Amerika dan juga negara-negara NATO. Nah, kita belum tahu apakah setelah pidato ini akan ada perubahan kebijakan itu dari Amerika dan dari NATO. Kita barangkali harus menunggu saja. Tetapi sebetulnya dari segi bantuan, Amerika ini sudah menyetujui. Jadi pada hari Selasa kemarin Presiden Joe Biden sudah menandatangani undang-undang bantuan yang membuat bantuan terhadap Ukraina sampai sejauh ini mencapai 13,6 miliar dolar. Ini angka yang sangat besar ya. Dan bantuan ini bukan hanya bantuan militer seperti yang saya sampaikan tadi, peralatan tank dan juga artileri dan lain sebagainya, tetapi juga bantuan kemanusiaan, makanan dan juga kepada pengungsi yang berada di negara-negara tetangganya. Iya, karena memang menarik apa yang disampaikan oleh Zelensky ini gitu ya. Karena memang kalau kita lihat kan dalam sejarah begitu ya, Made, jarang sekali gitu ada pemimpin-pemimpin yang mau pidato di depan Kongres ketika masa perang gitu. Dan ini ternyata dilakukan oleh Zelensky tidak sebelumnya juga di Parlemen Inggris gitu ya. Seperti tadi Anda sampaikan juga Uni Eropa dan juga Amerika Serikat sendiri begitu. Ini bagaimana Anda melihatnya, Made? Ya, ini karisma yang sangat luar biasa bagaimana seorang presiden mempertahankan negaranya yang dibombardir oleh bom dan lain sebagainya, kemudian kota-kotanya diserang dan direbut, mempertahankan bangsanya sampai boleh dikatakan sampai detik-detik terakhir mungkin nantinya, seorang pemimpin yang menggugah dunia dengan berpidato langsung kepada wakil-wakil rakyat dengan harapan bantuan ini besar. Karena Zelensky mengatakan dunia harus mendukung demokrasi ini, sebuah negara untuk bebas, untuk menentukan nasibnya dan tidak diinvasi oleh negara lain gitu. Dan tentu yang menjadi korban ada di sini adalah warga sipil juga ya. Masyarakat, ya. Kita tahu dari 2 juta penduduk ke Ukraina saat ini sudah mengungsi ke negara-negara tetangga, jumlah yang sangat luar biasa sekali. Iya, dari ekspresi sendiri bagaimana Anda melihat? Sangat menyentuh ya, bagaimana Zelensky mengatakan
bahwa, dan dia juga berusaha untuk menggugah emosi bangsa Amerika lewat ekspresi ya, Amerika dengan lewat ekspresi, dan selain itu dia juga menyebut-nyebut peristiwa yang sangat traumatis bagi bangsa Amerika, yaitu pengeboman Pearl Harbor pada tahun 1941 yang memulai Perang Dunia Kedua, yang memaksa Amerika terjun di dalam Perang Dunia Kedua ketika itu, dan juga dia menyebut juga peristiwa 11 September di mana akhirnya membuat Amerika terjun untuk mengatasi perang anti teror ini selama 2 dekade ya, selama hampir 2 dekade. Jadi Zelensky ini menyebut 2 peristiwa yang sangat traumatis bagi bangsa Amerika, agar bangsa Amerika lebih tergugah lagi untuk mendukung perjuangan bangsa Ukraina, Ria. Dan selain itu ada satu hal lagi yang menarik ya, Ria, yang saya lupa sampaikan tadi. Dia juga sempat menyinggung kata-kata dari tokoh pergerakan sosial yang sangat terkenal ya, yaitu Dr. Martin Luther King Jr. yang mengatakan I have a dream. Bangsa Ukraina juga punya mimpi menjadi bangsa yang bebas. Oke. Baik, luar biasa sekali gitu ya. Nanti saya coba akan melihat juga gitu bagaimana pidato yang disampaikan secara virtual oleh Zelensky. Made, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Zelensky sekitar 12 jam yang lalu ya. Oke, terima kasih Made. Sama-sama Ria dan Headliner, sampai jumpa di lain waktu. Iya, baik, terima kasih. Itu wawancara singkat saya dengan jurnalis dari VOA, ada Made Yoni, tadi terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Ukraina. Intinya meminta lebih banyak bantuan gitu ya untuk melawan invasi Rusia. Dan tentunya kita masih terus bersama dalam rangkaian Heartline Coffee Morning untuk edisi hari ini. You're still listening to Heartline Radio, your family station.